Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aprilito, perwakilan dari tim Red untuk AutoCAD 2D ingin memberikan tutorial yang cukup singkat terkait proses saya dalam mengerjakan denah tempat tinggal satu lantai ini. Ya, pertama kita bisa membuat create new dan memilih akad ISO. Kemudian akan terbuka halaman kosong di mana kita akan selanjutnya memilih layer properties. Sebelumnya akan saya sembunyikan dulu untuk yang sudah jadi ini. Ya, bisa dilihat dalam layer ini ada berbagai jenis yang akan saya jelaskan untuk bagian selanjutnya. Ya. Pertama kita buka layer properties. Di sini bisa ada untuk ini tidak perlu terlalu pedulikan karena ini bagian layer yang random. Untuk fokusnya ada pertama garis as untuk membentuk denah utama, tempat kita akan buat dinding dan macam-macamnya ke depannya. Ada atap, ada dimensi, dinding, etiket, furniture, arsir, garis potong, grid, kolom, kusen, potongan, rumput, sleeve, dan teks. Ya, untuk warnanya dipilih sesuai selera dan penyocokan dengan masing-masing aja. Line type-nya kebanyakan continuous. Namun untuk atap saya memakai Hayden X2. Untuk etiket saya memakai continuous. Garis potongan memakai dash dot. Grid memakai Hayden X2. Potongan memakai dash dot. Dan selebihnya continuous. Untuk line weight arsir saya memakai 0,00. Untuk as default, atap saya memakai 0,30. Dimensi saya memakai 0,09. Dinding memakai 0,20 atau 0,15. Lebih tepatnya 0,15. Etiket 0,5. Furniture 0,13. Garis potongan 0,35. Grid 0,00. Kolom 0,18. Kusen juga potongan 0,3, rumput 0,05, dan sleeve 0,15. Terakhir teks saya pakai yang paling kecil 0,00. Ya, setelah itu fungsi dari membagi layer tersebut adalah agar kita gambar, misalnya menggambar kusen, dia hanya tergolong sebagai kusen saja. Dan bila kita menghapus layer kusen, tidak akan mempengaruhi gambar-gambar lainnya. Kurang lebih seperti pengelompokan. Ya, saya memunculkan mulai dari asnya dulu dan etiketnya. Ya, akan terlihat seperti ini. Ini adalah as. Cara menggambarnya dengan polyline atau PL. Diketik nanti PL, lalu spasi atau enter. Tarik ke bawah atau ke kanan, menyesuaikan untuk ukurannya. Atau ada cara lagi, yaitu mengetik rect atau pilih rectangle dalam sini. Ya. Kemudian kita klik. Kita pilih rectangle. Akan jadi seperti ini. Baru kita masuki ukurannya. Misalkan 150. Kita pilih koma untuk panjang dan lebarnya. 150 juga. Nah, akan seperti ini. Atau lagi rect 150, 100. Ya, dia akan menjadi persegi panjang seperti ini. Ya. Kemudian setelah jadi as, selanjutnya kita akan membuat kolom. Ya, untuk hasil jadinya seperti ini, bisa dilihat. Untuk stepnya, pertama kita buat rectangle, kemudian kita membuat rectangle lagi, 2 buah.
seperti ini dan seperti ini. Kita akan menghubungkannya kurang lebih saya contohkan seperti ini. Nah, misalkan ada seperti ini. Ini kenapa jadi ada dua? Karena saya pilih offset. Offset itu untuk menambahkan sisi di luar atau di dalamnya setelah kita tarik. Nah, misalkan seperti ini. Terus kita isi distance-nya misalkan 5. Nah, akan jadi seperti itu loh, keluar. Atau 1 coba. Nah, jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini hasilnya. Ya, kemudian saya lanjut. Nah, di sini kan jadinya melengkung tuh. Untuk cara membuat seperti itu, kita ketik kerat atau fillet F. Nah, kemudian kita pilih bagian yang ingin kita lengkungkan, bagian kiri, bagian sampingnya, dan satunya lagi. Nah, dia akan jadi melengkung itu. Nah, lengkungannya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian yang lingkarannya itu dengan circle seperti biasa. Pilih di Home tab atau ketik C yang menjadi circle. Lalu pencet, sesuaikan ukuran. Dan kemudian untuk arsiran di tengahnya ini kita menggunakan shortcut H atau hatch. Saya akan contohkan seperti ini. Misalkan sudah jadi circle, kita akan klik H, spasi atau enter. Nah, akan muncul tab hatch seperti ini. Kita pilih arsiran yang kita ingin pakai. Dan untuk kolom ini saya memakai ANSI 33. Hasilnya akan menjadi seperti, nah ini ukurannya dikecilin dulu, biasanya menggunakan 0,4. Tampilannya akan jadi seperti ini. Oh, sepertinya kurang kecil. Ya, kurang lebih seperti itu. So, untuk warnanya bisa diatur juga di tab ini, pattern dan sebagainya. Kalau sudah selesai, kita bisa close. Nah, kemudian setelah itu akan ada bagian seperti ini, yang melengkung seperti ini. Caranya kita membuat seperti tadi, di fillet untuk bagian ujung-ujungnya. Lalu lingkarannya ini pastikan sudah diposisikan di setiap sudut dengan mengaktifkan snapping reference dan reference point agar midpoint-nya bisa kita ratakan dan tidak muncul bolongan. Karena jika garisnya bolong, maka hatch-nya kemungkinan akan tidak muncul. Nah, kemudian misalkan kita sudah membuat U seperti ini. Nah, ini kita akan buat polyline yang lurus seperti ini untuk menutupnya. Kemudian di trim atau dipotong menggunakan shortcut TR. Atau bisa dicari di bagian home trim. Nah, kemudian misalkan ya, saya ingin mengetrim bagian tengah. Pastikan sudah enter atau spasi 2 kali, yaitu ketik TR atau trim, kemudian spasi atau enter 2 kali. Nah, kemudian pilih garis yang ingin dihapus. Akan jadi seperti ini. Nah, hilangkan dia. Kemudian jika sudah selesai, escape. Ya, kemudian untuk arsir yang terakhir ini, namanya adalah ARCON atau tulisannya AR strip CONC. Ya. Pastikan yang terakhir dia berada di layer kolom. Nah, untuk bagian kolom sudah selesai. Kemudian saya lanjutkan untuk bagian dinding. Pertama saya nyalakan dulu layer untuk menunjukkannya. Ya, kemudian kita akan lanjut untuk bagian dinding. Ya, seperti yang bisa dilihat sini. Ini adalah hasil setelah jadinya. Saya memakai layer dinding luar dengan tebalan 0,15. Nah, cara membuat dinding ini ada yang dengan cara manual, lalu di mirror. Ada juga dengan cara multiline. Saya akan menunjukkan cara yang saya gunakan, yaitu multiline. Pertama kita ketik MLS atau ML style. Nah, kemudian dari sini kita pilih standar. Lalu isi new, beri nama, terserah, continue, deskripsinya juga terserah,
Nah, kemudian dari sini kita akan membuat bagian luar dan dalam dindingnya. Nah, di sini seperti yang sudah ada di sini. Misalkan ini saya hapus dulu. Kemudian saya tambahin sesuai ukuran dinding kita pakai, yaitu 15. Nah, jadinya kita offsetnya 7,5, yaitu setengah darinya. Coba ya. Kemudian tambah lagi untuk berlawanan arahnya minus 7,5. Nah, kemudian tambah lagi untuk, nah tadi kan ada dua bagian tuh, yang satunya yang bagian luar, satunya bagian dalam. Misalkan kita masukkan bagian dalamnya 5, satu lagi juga 5 tapi minus. Nah, coba kita lihat hasilnya setelah ini ya. Nah, coba ini kan hasilnya udah tertera ya. Kemungkinan seperti ini hasilnya, dan ini hasil jadinya. Untuk arsirnya menggunakan hatch seperti biasa, dan arsir yang saya gunakan adalah ANSI 32 dan ketebalan 1. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah dinding, kita menambahkan teksnya terlebih dahulu. Ya, ini hasil jadinya. Menambahkannya gampang, cukup ketik teks. Kemudian kita buat tempat untuk mengetiknya, atau pilih yang di atas saja. Klik. Nah, jadi kotak. Kita ketik. Untuk keterangannya biasanya nama lalu ketinggian lantainya. Misalkan ruang A dengan ketinggian 7,5, 0,5 di bawah lantai. Dan ntar ketika seperti ini. Font menyesuaikan, warna juga menyesuaikan sesuai selera. Ukuran biasanya untuk saya pakai sekitar 14. Nah, lalu diposisikan ke tengah seperti ini. Ini boxnya juga bisa dikecilkan. Ya, kurang lebih akan jadi seperti itu untuk teksnya. Nah, lalu saya juga membuat bulat-bulat ini seperti ABCD dan juga panah seperti ini. Ini saya gunakan untuk nantinya membuat potongan dan grid. Nah, sekalian saya juga akan bahas. Sebelumnya, saya akan menambahkan furniture terlebih dahulu. Nah, furniture kurang lebih seperti ini untuk dana saya. Cara menambahkannya cukup mudah. Bisa dari insert, lalu kita pilih blok, recent block, atau blok dari gambar lain. Untuk cara saya pribadi, saya mencari di internet untuk blok yang saya butuhkan. Misalnya kitchen sink blok untuk AutoCAD 2020. Nah, setelah itu saya buka di layer yang terpisah, kemudian saya copy ke layer ini. Atau create block juga bisa, itu membuat dengan manual. Misalnya kasur satu bagian ini saya membuat sendiri. Nah, ini terlihat kan, tidak menyatu. Karena tidak saya jadikan blok, tapi saya buat manual. Nah, sisanya rata-rata saya menggunakan furniture dari internet atau file yang sudah ada di blog editor. Selanjutnya, arsirnya akan saya nyalakan. Nah, akan membahas arsir dari yang paling kiri, yaitu pertama arsir untuk teras belakang. Teras belakang dan teras depan saya menggunakannya sama, yaitu ANSI 31 dengan ketebalan dan lebar 5 maksudnya.
dan sudutnya 135. Nah, sama kan. Kemudian untuk arsir dari kamar mandi atau WC, saya menggunakan hatch angel dengan ukuran 2,5, scale 2,5 dan sudut 90 derajat. Hasilnya menjadi seperti ini. Usahakan tidak menutupi furniture. Nah, sementara untuk tempat cucinya menggunakan sudut 90, scale 3, dan kotak-kotaknya angel, hatch-nya angel juga. Untuk menggambarkan bahwa lantainya kurang lebih sejenis atau sama dengan kamar mandi atau WC. Lalu ya untuk arsir dinding ANSI 32 scale 1 sudut 90 derajat. Arsir untuk kusen saya menggunakan ANSI 31 dengan ketebalan 0,4, sudah disesuaikan. Oh, ini untuk pintunya saya akan menjelaskan untuk selanjutnya. Ya, kita lanjut saja. Kita aktifkan kusen. Nah, jadi untuk membuat kusen ini, pertama kita buat manual dulu. Misalnya kita buat rectangle dengan ukuran yang diinginkan. Misalkan disesuaikan dengan tembok, yaitu 15 mungkin. Misalkan. Nah, kemudian kenapa ujungnya dipotong seperti ini adalah untuk tempat pintu menutup atau jendela juga. Nah, cara membuatnya juga kurang lebih rectangle, ukuran sesuaikan, misalnya 1. Nah, kurang lebih kan jadi seperti ini, kemudian nanti di-trim. Nah, akan jadi seperti itu nanti tampilannya. Kemudian setelah sudah memahami bagian itu, kita akan menyusun pintunya. Pertama, pintunya akan menjadi seperti ini. Gambaran kasar ya. Nah, tunggu ini di mirror saja. Aktifkan ortho scale. Jangan hapus sumbernya. Kita coba pindahkan. Nah, kemudian kita buat polyline saja. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi bukan hasil akhirnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan beritahu supaya pintunya menjadi terbuka. Kurang lebih di rotate menggunakan bagian ujungnya. Nah, nanti kan jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk arahan pintunya kita menggunakan arc untuk titik-titik seperti yang gambar yang sudah jadi ini. Menggunakan arc di bagian sana, kemudian bagian sini, bagian sini. Nah, akan jadi seperti itu. Nah, nanti untuk ininya sendiri kita bedakan jenis garisnya menjadi dot. Seingat saya menggunakan seperti ini, isodot. Oh, dia belum berubah. Nah, akan jadi seperti ini kira-kira. Nah, untuk bagian pintu seperti itu. Jendela juga kurang lebih sama. Tapi kalau untuk jendela
tidak perlu buat bukaan seperti itu, namun buat seperti ini, dan di tengahnya biasanya ditambahkan garis, dipanjangkan untuk bagian kiri dan kanannya. Ya, kurang lebih misalkan seperti itu. Jika kita bandingkan dengan yang sudah jadi, akan menjadi tampak seperti ini. Nah, untuk arsirnya tinggal tambahkan hatch, pilih sesuai yang ingin dipakai, misalnya ANSI 31. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, untuk bagian kosen selesai. Kemudian lanjut lagi. Oh, rumput ini juga bagian dari arsir, cuman saya bedakan saja layernya. Sama di bagian hatch. Setelah membuat halaman yang diinginkan, kemudian pilih ada namanya grass, warnanya sesuaikan dengan rumput. Saya pilih ukuran skala 1, sudutnya 90 derajat. Kemudian klik selesai. Kemudian ada sleeve. Nah, ini sleeve ini spesial untuk bagian yang lembab seperti kamar mandi atau tempat cuci. Menandakan temboknya ini ada proteksi lebih, yaitu sleeve, agar airnya tidak merembes keluar dari kamar mandi. Nah, untuk sini saya pakai ANSI 37 dengan warnanya saya tebalkan biru tebal, ukurannya 2, sudutnya 90 derajat. Untuk garis potongan dan grid. Nah, di sini saya sudah memasang grid dan garis potongannya, tampil seperti ini. Untuk cara membuat gridnya itu, pertama kita aktifkan kembali asnya bila disembunyikan sebelumnya. Kemudian kita perpanjang, kita jadikan sudut X dan sudut Y. Kemudian kita cari setiap kita tarik, perpanjang tiap titik kolom. Misalnya di bagian horizontal kita tarik bagian sini. Nah, pokoknya akan jadi seperti ini. Bisa disesuaikan. Untuk bagian vertikal juga sama. Kita tarik diperpanjang sesuai kolom yang ada di dalam denah. Nah, sementara untuk garis potongan ini saya menggunakan, nah, kurang lebih seperti ini. Potong tempat yang kira-kira tingginya berbeda, lalu jadikan sisi itu potongan A, potongan BB, potongan CC, dan potongan DD, dan sebagainya. Setelah itu dimensi. Untuk dimensi ini, pertama kita atur dulu dim style-nya. Nah, bisa ketik dim style, kemudian kita misalkan create new, atau saya akan memperlihatkan yang sudah jadi. Untuk untuk penerapan dimensinya tinggal ditarik saja. Dari sini ada bagian dimension, atau ketik dim. Nah, misalkan kita tarik bagian yang kita ingin ketahui ukurannya itu bagian ujung sini, misal. Terus sampai bagian ujung lagi, misal.
terakhir ada atap, perencanaan atap yang saya buat menggunakan jenis atap limasan setelah sebelumnya gergaji namun telah direvisi demi efisiensi pembuatan gambar. Nah, untuk cara membuatnya saya memakai polyline atau rectangle juga bisa. Kenapa garisnya bisa jadi seperti ini? Karena line type-nya saya ubah. Nah, bisa dilihat di layer properties. Saya memakai line type. Oh, sebentar. Untuk atap itu hidden x2 dengan ketebalan 0,3 dan hasilnya menjadi seperti ini. Ya, kurang lebih itu semua yang bisa saya sampaikan untuk tutorial saya dalam mengerjakan Dena ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan tidak memberitahu secara lengkap. Selebihnya saya juga berterima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.